willing to take a bet that the worst of this news is out, and that from here on things will progressively get better. Halo YouTube, halo teman-teman. Pada hari ini sudah tanggal 3 Januari 2025. Saya seperti biasa mau berusaha tahun ini supaya bisa tiap minggu upload satu video. Pada hari ini saya masih ingin bicarakan tentang kartu pos, ya. Tetap ada kaitannya dengan uang sebentar. Mari kalau begitu langsung saja hari ini karena kartu posnya spesial. Oke teman-teman, terima kasih sudah selalu menonton channel Mileno Kurio. Jadi pada hari ini saya mau menunjukkan barang yang kemarin saya bilang sesuatu yang lumayan, yaitu ini barang X Contest. Jadi kalau di Philately itu ada kontes yang disebut dengan exhibition, dengan kita pemilik barang yang membuat exhibition atau pameran adalah sebagai eksibitor. Dan barang-barang ini mungkin seperti ini ya, satu ukuran adalah disebut dengan exhibit atau benda pameran ya. Jadi ini saya dapat dari seorang kolektor exhibit yang mungkin tidak dijual semua tapi parsial. Nah ini kebetulan capos yang ajaib sekali, yaitu capos dari Kota Raja, teman-teman. Capos dari Kota Raja pada tahun 1898. Jadi kalau di total sekarang tahun 2025 itu sudah 125 tahun lebih. Nah, apa spesialnya? Oke, jadi di perangko atau di Philately itu ada masa-masa untuk kita para kolektor ya, kita kembali cerita pada kolektor bukan pedagang ya. Kolektor yang kemudian berjualan juga nggak apa-apa ya, yang untuk memamerkan koleksi kita. Nah, kebetulan kalau yang ini istimewa sekali, sebuah amplop dari Kota Raja dikirim ke Medan melalui Penang. Penang itu Malaysia, teman-teman, tahun 80-an. Ya, ini adalah capos dari transitnya Penang. Ya, 3 Februari persis 1 bulan. Ya, berangkat dulu dari Kota Raja, kita jelaskan. Berangkat dari Kota Raja itu 30 Januari. Kota Raja itu di Nusa Tenggara Timur ya, teman-teman. 30 Januari dia nyampai di Penang tanggal 3 Februari, kemudian dia nyampai di Medan itu tanggal 5 Februari, kemudian ada capos lagi dikirim dari Medan, maksudnya ke rumahnya yang bersangkutan mungkin, itu tanggal 6 Februari. Ya, jadi capos Medannya pun ada 2, tanggal 5 Februari dan tanggal 6 Februari. Nah ini kartu pos yang seperti ini sangat sakti, disebut dengan banyak capos atau dari satu tempat ke tempat tujuan lain mengalami transit. Oh ya, apakah karena jauh Pak? Ya, itu bisa jadi. Hanya oke, kita kembali ke materi ini yang disebut dengan exhibit oleh orang-orang Philately atau benda kontes, barang pameran ya. Jadi di Philately itu semua tidak terlepas dari apa sih yang dikonteskan, yaitu perangkonya, kapan perangko tersebut dipakai, dan caposnya ya. Kalau ini kebetulan surat yang sudah berperangko, bukan perangko lepas tersisa ya teman-teman. Jadi seperti ini juga adalah sampel dari sebuah perangko yang kemarin saya pernah jelaskan bahwa yang bagus itu caposnya Kota Raja, itu kelihatan jelas tuh. Nah, suaranya agak berisik ya teman-teman. Nah ini satu lagi, yaitu mungkin bagian bawah dari ini ya, sebab satu exhibit itu nanti saya tunjukkan ya. Ini disebut dengan satu page atau
satu lembar exhibit itu disebut dengan satu page, yaitu satu halaman. Nah, satu page ini kemudian disusun 16 buah. Kalau ini ukuran A4 kebetulan, ada nanti ukuran-ukurannya saya taruh di sini. Kemudian A4, lalu teman-teman nutup jendela, jadi suara sanyonya. Nah, ini juga sama, ini kebetulan ada yang Kota Raja. Dalam satu frame atau 16 lembar A4 seperti ini, exhibitnya, dia disebut dengan satu frame. Dalam satu frame itu ada 16 lembar. Ini. Jadi misalkan kita sedang menekankan satu urusan yaitu Capos Kota Raja, maka Capos Kota Raja, ya ini kebetulan ini dikirimkan ke Medan ya. Capos Kota Raja, satu frame itu 16 kebanyakan dengan satu urusan Kota Raja atau dengan perangko tertentu. Misalkan yang ini 2,5 gulden, 2,5 sen ya. Ini 5 sen. Itu yang dijelaskan seperti itu. Ada macam-macam lah teman-teman, tiap orang punya style sendiri-sendiri, tapi harus bertema dalam satu frame itu adalah untuk urusan itu, yaitu 16 lembar ini. Nah, sedangkan jika kita di exhibit untuk kontes atau untuk exhibition, itu satu frame tidak bisa untuk mendapatkan hadiah atau untuk dikonteskan. Nah, oke. Kembali. Jadi ini dari sebuah post dari 1894 Kota Raja juga. Nah, kirim ke Walter Velden ya. Nyampe di sana 26 Desember. Walter Velden itu adalah Walter Freden ya, sorry. Walter Freden itu adalah daerah sawah besar di Jakarta. Dulu itu adalah satu daerah tersendiri. Nanti saya akan ulas di sebuah video lain tentang sebuah buku peta. Ya, ini dikirim ke Walter Freden. Ya, kalau ini direct sepertinya langsung karena jaraknya juga tidak terlalu jauh. Oke, kemudian bagi teman yang berdagang senang sekali melihat harga. Oke, ya kebetulan harganya kalau di sini tercantum. Saya dapatkan dari exhibit profesional itu 275.000 untuk dengan diskon ya. Kalau di kita nggak ada di koleksian itu biasanya nggak ada junior senior, itu langsung pada saat exhibit baik lokal maupun internasional, item kita yang ditarungkan, bagaimana pengetahuan kita dan deskripsi kita sesedikit tapi sejelas mungkin ya, untuk mendeskripsikan item yang kita miliki untuk kita konteskan ya. Nah, sedangkan di numismatik atau di koleksian uang kita belum seperti itu, tapi bisa kita mulai sendiri. Nah, teman-teman, ini harganya 275.000, tapi saya dapat diskon cukup lumayan karena saya beli cukup banyak hal ya. Jadi ini benda-benda exhibit. Nanti saya di belakang saya taruh foto-foto. Jadi di exhibition itu ada 3 macam ukuran yang bisa kita pakai, yaitu ini adalah yang contoh ukuran A4-nya dengan format seperti ini yang kebetulan beliau pakai. Ada juga hal lain ukuran A3, dan kemudian satu lagi disebut dengan ukuran square yang selama ini saya tahu ada 3 ukuran itu yang disahkan oleh panitia. Oke, teman-teman. Juga exhibitor itu by frame, nanti saya tunjukkan. Ini juga ada satu pos lagi, kartu pos amplop kalau ini ya. Cukup istimewa teman-teman. Ini adalah sebuah amplop yang dikirim untuk Anden Chef Van Head Postmaster, pos kantor. Jadi untuk ketua kantor pos di Balikpapan. Nah, kenapa ini penting sekali, bagus? Karena pada bulan ini adalah launching pertama. Jadi dari Borneo, Surabaya ada Par Avion atau pos pesawat terbang.
Nah, ini baru Februari mereka commemorating untuk Indonesia ya. Borneo Surabaya atau Java Surabaya, Java Borneo sebenarnya, dari Jawa ke Kalimantan ya. Java Borneo itu mulai ada penerbangan pos per tahun 1936. Ya. Jadi nah, kemudian ini adalah stiker par avion itu by Airmail namanya. Ya, ini kebetulan dikirim tanggal 8 Februari 1938 ya, karena perangkonya banyak jadi 2 cap pos, dan sampai di Balikpapan adalah tetap tanggal 8 Februari 1936. Jadi same day ya. Kalau zaman now itu same day. Jadi bayangkan dari kotanya ini Surabaya, kebetulan dari Surabaya ya ke Balikpapan naik pesawat terbang itu same day postage. Ya, otomatis yang membuat kartu pos ini spesial adalah karena untuk kepala kantor pos di Balikpapan. Ya, hanya satu untuk mengetes mungkin pada saat itu pesawat itu. Nah, senangnya lagi kalau koleksi benda pos ya teman-teman, itu tidak ada satu kartu pos pun yang sama. Makanya saya jarang sekali membeli yang sebenarnya, jarang sekali membeli yang dengan mesin ketik. Ya, saya lebih suka yang dengan tulis tangan, karena dengan tulis tangan semua benda pasti lain. Contoh, ini dikirim dengan kepada untuk orang yang sama, ya, tapi pasti lain. Semua pasti lain. Ini dengan yang sama, pasti lain. Ya, begitulah teman-teman. Nah, saya berharap tidak untuk dikonteskan, tapi kita masing-masing punya koleksi sendiri yang sudah bisa kita susun. Dengan ini bendanya, kemudian keterangannya, dan juga saya tambahkan lagi di sini nomor seri berapa, karena uang itu saya juga suka karena setiap uang berbeda, nomor serinya sendiri-sendiri ya, walaupun ada yang bilang ala nggak penting itu dan sebagainya. Buat saya penting karena ini koleksi saya pribadi gitu teman-teman ya, karena saya berkoleksi, saya berharap benda ini tidak dijual. Kalau dijual pun terpaksa saya coret ya, itu teman-teman ya. Jadi untuk penerus saya nantinya entah siapa, semua sudah terdeskripsi gitu ya. Terus dengan tambahan-tambahan lagi, terutama di forum-forum diskusi kawan-kawan numismatik, nanti ada oh ternyata ada 2 tanda tangan, ada berapa varian gitu ya. Jadi semua itu kita state di sini, nomor serinya OCV sekian. Itu saya lebih suka kalau kita memang mengkoleksi, setidaknya kita tahu. Tuh, masih banyak yang belum saya taruh juga teman. Nah, ini juga nyentrik lagi yang untuk 5.000. Variannya banyak yang gitu. Nah, ini kebetulan ada lebih ya, kemungkinan itu nanti saya jual kayak gitu ya, karena lebih teman-teman. Nah, itu mana lebih bagus? Mungkin ini lebih bagus, cuman saya sudah nyetik itu jadi jual, karena kadang-kadang saya lupa pas ikut lelang lagi atau beli lagi gitu teman-teman. Ini untuk yang 10.000 juga ada lebih. Ini 2 varian, ini 3 varian. Baiklah teman-teman, itu tadi satu acara sebenarnya kita untuk membahas exhibit pada kontes perangko dan filateli gitu ya. Terima kasih teman-teman, semoga saya bisa upload 1 video per minggu mulai tahun ini. Terima kasih teman-teman. Salam numismatik, salam filateli.